warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Cemara, celoteh masa Ramadan. Ketemu lagi nih dengan aku Noriski Ageng Lestari sebagai host pada episode kali ini. Nah, kali ini nih kita kedatangan bintang tamu kita yang pastinya kalian udah familiar dong dengan beliau. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih namanya? Nah, boleh dong Kak perkenalkan dirinya. Terima kasih. Nah, halo semuanya, saya Sobat MTS. Perkenalkan nama saya Raihan Pramudita Bandadkar dari kelas 9G. Biasa dipanggil Raihan gitu aja. Nah, Raihan, how's life nih sebagai anak kelas 9. Bener banget. Pastinya tuh akhir-akhir ini udah mendekati ujian dong, kan ujian akhir nih. Ya bener banget, apalagi habis ujian praktek ya, bener-bener setelah lepas dari organisasi itu bener-bener langsung ada jadwal ujian praktek, apalagi udah dilalui, alhamdulillah udah selesai ujian prakteknya. Ada beberapa sih yang belum, tapi bisa dikejar lah ke depan. Terus ini udah bulan puasa, alhamdulillah kita agak waktu-waktunya udah agak longgar dikit sih, nggak longgar banyak ya. Ya tapi masih ada free-nya dong pastinya. Ya betul, apalagi jadwal kan nggak yang terlalu banyak gitu ya kalau bulan puasa, jadi bisa lebih mempersiapkan lagi untuk ujian madrasah ke depannya gitu. Nah, sebagai anak kelas 9 nih ngatur waktunya buat ujian itu gimana sih Kak? Apalagi kan katanya Kak Rehan tadi tuh ada banyak kegiatan selama bulan puasa. Gimana cara nyimbangin waktunya antara belajar dan kegiatan-kegiatan yang lain nih? Sebenarnya simpel sih, ya maksudnya kita buat enjoy aja, apalagi kan kalau kegiatan-kegiatan itu pilihan kita juga, maksudnya nggak yang memberatkan kita. Kalau kita udah berada di suatu lingkup yang memang kita itu tanggung jawab kita, jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain sebagai pilihan, dan mensupport juga untuk kedepannya gitu. Nah, jadi apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan lain, misal ada mendekati ujian, sebenarnya banyak yang bilang stop, jangan kegiatan-kegiatan dulu, mesti kamu besok bakal merasakan seperti itu. Tapi kalau udah nyaman dengan kegiatan-kegiatan luar seperti kegiatan-kegiatan lain gitu, malah bikin semangat untuk belajar dan menghadapi ujian. Termotivasi ya, motivasi itu, kata-kata motivasi itu. Nah, teman-teman jangan lupa nih ya, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri loh. Jangan lupa atur waktunya juga, seimbangkan antara kegiatan dan belajar. Betul banget. Nah, Kak Raihan nih, kan selama Kak Raihan puasa nih, kira-kira Kak Raihan ada nggak sih menu khusus yang buat sahur atau berbuka gitu? Sebenarnya nggak ada sih, kalau biasanya awal-awal puasa gitu mungkin menunya agak sahur tuh agak heboh ya untuk menyambut puasa. Tapi kalau udah di tengah sampai akhir itu biasanya sih telur ceplok. Iya, kadang nggak sahur, cuma minum air putih sama kurma sama madu gitu aja sih. Kadang udah kebiasaan teman-teman. Betul, jadi kalau lebih terbiasa, penting udah air, niat udah gitu. Jadi antara lauknya itu sebenarnya nggak penting teman-teman, asalkan kita niat aja puasa, jadinya kita kuat gitu. Nah, kalau Kak Raihan nih, kan kita puasa nih Kak, pastinya kan ada sunah-sunahnya nih. Kalau Kak Raihan tuh makan nggak sih sunah-sunah, ngelakuin nggak sih sunah-sunah yang buat makanan selama berpuasa itu? Insya Allah sih, selama pengalaman saya sih sebenarnya insya Allah melakukan ya, seperti sahur itu makan buah kurma sama madu sih biasanya yang buat pembuka gitu. Pembuka, betul. Terus kalau kurma itu kan salah satu juga yang makanan disukai Nabi Muhammad ya, itu sebagai sunah juga yang dianjurkan dalam Islam untuk dikonsumsi saat sahur dan berbuka gitu. Terus aku sih biasanya mengonsumsi madu sih untuk mengumpulkan daya untuk satu hari puasa dengan berbagai kegiatan. Jadi kurma dan madu itu sangat membantu buat untuk menambah stamina juga ya Kak. Kalau kalian ini biasanya mengkonsumsi kurma tuh berapa biji sih Kak? Kan itu ada sunahnya toh. Iya, ganjil ya, pentingnya ganjil. Kalau satu sih kurang ya, aku jujur ya kan. Kalau gimana? Kalau kurma gitu biasanya makan berapa? Kalau aku biasanya cuma makan 3 karena aku nggak kuat, manis banget teman-teman. Iya, 3 sih aku biasanya, 3 air putih cukup. Gitu. Terus kalau sahur sih pengalaman dari aku ya, kalau sahur tuh jangan banyak terlalu konsumsi nasi, karbohidrat gitu. Nasi itu malah bikin kita lapar betul gitu. Apalagi kita cukup nasi secukupnya, habis itu air putih yang banyak, minuman manis, terus kurma sama madu, itu insya Allah puasa kita tahan sampai maghrib, dan dengan pas kegiatan-kegiatan banyak tuh insya Allah kuat. Apalagi kalau lauknya protein tuh seneng banget sih Kak, kayak ayam gitu. Betul. Nah, kalau Kak Rehan sih kenapa memilih
melakukan sunah-sunahnya nih? Kalau sunnah kan kita insya Allah mendapat pahala ya Naya, juga Iya. mendapat pahala, juga mendapat hikmahnya juga. Apalagi kurma itu juga dan madu itu salah satu makanan Nabi Muhammad SAW yang disukai juga. Apalagi dalam hadis itu madu itu disebutkan hadis dalam riwayat hadis Bukhari itu madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran, jadi sakit pikiran dan lain sebagainya itu juga bisa disembuhkan dari berbagai macam itu tadi. Dan dengan mengkonsumsi madu secara rutin saat berbuka puasa dan sahur itu dapat memberikan manfaat kita sangat besar untuk menjaga tenaga kita saat berpuasa gitu teman-teman. Gimana Noy? Nah gitu nih tips dari Kak Raihan Betul. buat apa tadi Kak sunah-sunahnya Sunah-sunah. ya. Betul. Nah Kalau Noy sendiri gimana? Biasanya kalau ngelakuin sahur dan buka itu biasanya pakai menu apa yang biasa spesial atau sunah-sunah yang dilakukan Noy? kalau aku nih biasanya dari sahur kita Gimana? tuh kalau sahur lebih banyak makan sayur Oke, sama bener juga makan daging-dagingan gitu. Jadi yang apa nasinya tuh cuma sedikit, bener-bener sedikit teman-teman. Iya kan? Ngerasa nggak sih kalau makan nasi banyak itu tambah lapar? Cepet Iya, lapar. kayak apa ya? Padahal kan di awal perut kita tuh kenyang, tapi makin Iya. lama itu makin lapar. Jadi Iya. nggak tahan puasanya nanti. Terus lebih banyak mengonsumsi air, apalagi kalau malam itu minum apa ya? Madu kayak yang Betul. dibilang Kak Rehan tadi itu nambah stamina banget sih. Terus kalau berbuka gitu aku lebih suka jangan lupa minum es dong kalau buka puasa tuh. Kayaknya wajib ya itu ya. Itu tuh Wajib. menu wajib setiap kita berbuka puasa nggak sih teman-teman? Apalagi Betul. kalau esnya tuh es apa ya Kak? Yang ada selasinya itu loh, Kak. Ini biasa di apa namanya di pinggir jalan gitu Ya di ya. abang-abang gitu yang Iya. warnanya yang warnanya Itu hijau seger itu. banget, seger banget, Apalagi seger. kalau sambil kita takjilan sama teman-teman, Ya, terus betul. kita lihat es itu, kita beli terus nunggu buka, habis itu buka di masjid bareng-bareng itu enak sih. Itu kan juga sunnah, maksudnya kan manis-manis juga kan. Iya, berbukalah dengan yang Yang manis-manis. manis-manis. Betul. Nah, Kak Rehan nih, ada nggak sih satu menu favorit gitu selama Ramadan ini? Biasanya kalau menu favorit sih semua masakan ibu itu favorit sih kalau bagi aku. Waduh, Jadi hal spesial yang saat berbuka dan sahur itu dimasakin ibu atau ibu itu benar-benar spesial bagi iya, aku sih. apapun yang dimasak jadi enak. Enak, betul. Kalau sama mama tuh ya kan, pasti kalian juga ngerasa kalau dimasakin sama mama tuh wah, rasanya beda kayak kalian beli di luar. Karena Betul. itu tuh masakan mama tuh mengandung cinta, Cinta, betul. Dan teman-teman. kasih sayang ya, Dan Nay, ya. Kasih sayang juga pastinya. Itu kan kasih sayang udah jelas ya daripada yang lain. Iya, itu pasti. Itu hal yang apa ya? Yang mutlak gitu loh Kak Betul. istilahnya, ya kan? Oke. Oke, nggak kerasa nih obrolan kita tuh udah Lama ya, Noy, ya? di ujung gini loh Kak, nggak kerasa padahal tadi kita baru aja kenalan, ya kan? Tiba-tiba udah selesai aja nih. Nah, makasih ya Kak Rehan Oke, sudah menyempatkan sama-sama. waktunya Terima kasih juga dan udah mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Oke. teman-teman di rumah. Terima kasih juga Onta udah mengundang untuk aku sharing-sharing kita dengan teman-teman juga yang ada di rumah. Ya. Sambil ngabuburit juga ini mesti nonton ini. Ya ini pasti harus ditonton sih. Oke. Nah, teman-teman, sampai jumpa ya di episode berikutnya. Goodbye, sahabat Cemara, celoteh masa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.